Saya pernah berdakwah di salah satu tempat di Indonesia, di awal kedatangan ke Indonesia, diundang, kemudian saya sampaikan. Setelah itu ada seseorang bertanya, Ustaz, bagaimana teman saya baru kerja 3 bulan di tempat A, tapi jamnya sudah Rolex. Saya katakan, secara cepat saja Pak, sampaikan pada kawan Anda, bahwa ketika Anda akan mengerjakan itu, bayangkan, Anda mungkin akan diwafatkan oleh Allah. Kata orang tadi, Ustaz, masalahnya dia tidak takut mati Ustaz, dia cuma takut miskin. Ini masalah. Ada yang sudah saking sulitnya dalam hatinya, sulit menerima masukan. Ya. Maka kalau ada kondisi demikian, belum kuat dengan itu, tahap yang selanjutnya, yang ini. Quran surah keempat ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Kalau dengan kematiannya masih belum masuk juga, kemudian munculkan dengan ancamannya, ancaman. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah ingat, ingkar dengan peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, maka dari ngeyelnya itu kami akan balas dengan memasukkan dia ke neraka. Mohon izin ya, lihat kalimatnya. Ini nyata langsung. Orang yang punya kebiasaan susah diingatkan seakan-akan dia menantang masuk neraka. Kata Allah, lihat ayatnya, lihat. Paling ringan untuk orang ngeyel ini, saufan nuslihim nara. Nusli itu menarik sesuatu seperti mengambil sesuatu langsung dari ubun-ubun dan memasukkannya seperti memasukkan teh celup. Anda pernah bikin teh celup? Jadi saya masuk diberikan teh celup, ya. Di teh celup itu kan dimasukkan tehnya, diangkat lagi gini kan? Lihat, kullama nadijat juluduhum. Ketika dimasukkan dia, diambil, ditarik ubun-ubunnya, masukkan ke neraka begini. Ketika dicelupkan, baddalnahum julud, kullama dakhalat baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Ketika dimasukkan, itu hangus semua sampai ke kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Jadi kalau Anda misalnya dicambuk sekali, karena kulit itu masih baru dicambuk pertama kali, sakitnya luar biasa. Ya, kedua kali mungkin agak menurun, ketiga terus seterusnya. Kalau semakin sering dicambuk, baalnya akan berkurang. Nah, Quran mengatakan ketika dimasukkan ke neraka itu sekalian kulit-kulitnya habis. Setelah itu, maaf, baddalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, sembuh lagi, kulitnya dimunculkan lagi. Supaya azabnya terus terasa. Dan mohon maaf, seharinya di akhirat itu beda dengan ukuran dunia. Sehari akhirat berapa ukuran dunia? 1000 tahun. 1000 tahun. Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat ke-5. Ya, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Ukurannya 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi 1 detiknya kurang lebih sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan ke neraka 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Kalau mau coba silakan. Ya. Nah, ini baru yang sederhana. Ini baru pemanasan, Bu, Pak. Baru pemanasan. Nanti siksaan selanjutnya sesuai dengan kadar kesalahannya. Kerja ini, kerja itu, kerja. Tapi cuma ngumpulkan uang aja. Hitung lagi, itu lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira hartanya bisa mengekalkan diri dia. Diajak sholat susah, kan? Diajak ngaji sulit. Diajak puasa marah-marah. Dengar azan juga marah. Allahu Akbar. Lihat. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Sampaikan pada orang itu, tempat nerakanya spesial. Neraka khutamah. Narullahil muqadah. Neraka itu akan mengintai membakar. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang apinya itu sampai membakar ke isi otaknya. Cara membakarnya, saya lompat dulu ke ujung ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Dia diikat. Kalau neraka lain, yang biasa itu nggak diikat. Jadi kalau kena api dia lari, cuman kena lagi. Kalau haus dia minum, cuman minumnya nanah dari yang mendidih dan sebagainya. Kalau yang ini diikat, jadi nggak ada peluang lari. Cara nyiksanya, ya itu dilas dari ujung kakinya. Dari jempol terus sampai matang ke dalam, sudah matang baru naik. Setelah naik sampai ke otak. Seakan-akan dikatakan begini, ini isi otak kamu apa sih? Yang lain mikir ibadah, kamu tuh begini lagi, gini, sampai dibakar semuanya. Habis. Jadi kalau Anda punya ingin kesan gosip, bicarakan keburukan orang, lupa ibadah, Anda kerja lagi sampai meninggal, kemudian Anda kerjakan maksiat di situ, nah ini, ingat-ingat, ini resikonya.